Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Melanjutkan kajian ilmu faraid, dan kita sudah sampai di babul asabah. Jadi di bab asabah ini kita akan membahas tentang ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu. Jadi dalam ilmu warisan atau ilmu faraid itu kan dijelaskan ada ahli waris yang mendapatkan bagian mesti seperti suami, istri, dan ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Nah, ini yang kita akan bahas di kesempatan kali ini, yaitu bagian sisa atau yang dikenal dengan al-asabah. Al-asabatu man laysa lahu nasibun muqaddar. Yang dimaksud dengan asabah adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian yang ditentukan, yang tidak mempunyai bagian mesti. Nah, dia hanya mengambil bagian sisa. Jadi kalau ada bagian sisa maka dia akan mendapatkan, kalau tidak maka dia tidak akan mendapatkan. Minal mujma'i ala tawrithihim, di mana mereka itu disepakati bahwasanya mereka itu mendapatkan warisan atau ahli waris halata ta'sibihi, ketika mereka itu dalam keadaan asabah atau keadaan memperoleh warisan yang berbentuk asabah atau bagian sisa. Jadi kita akan jelaskan di sini aja. Kita hapus dulu. Jadi dalam ilmu faraid itu ada ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, ya. Ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, ya, bagian sisa. Nah, ahli waris yang mendapatkan bagian mesti ini namanya fard. Jadi bagian mesti ini namanya fardun. Adapun bagian sisa itu yang dimaksud dengan bagian asabah. Ya, jadi ada ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, ada ahli waris yang mendapatkan bagian sisa atau asabah. Nah, kita sudah bahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, dan sekarang kita akan bahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian asabah. Terus, oke. Nah, contohnya ya, contohnya ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada suami, ya, zauj misalkan, ini suami. Kemudian berarti istrinya yang meninggal dunia, karena di sini ahli warisnya adalah suami. Kemudian dia mempunyai anak laki-laki, ya, ibnun ini artinya anak laki-laki. Maka zaujun atau suami ini mendapatkan bagian berapa? Karena suami ini juga di sini ada anaknya, maka suami ini mendapatkan bagian 1/4, ya. Suami mendapatkan bagian 1/4. Kenapa suami mendapatkan bagian 1/4? Karena di sini ada anak laki-laki, ya. Jadi suami ini pada dasarnya, pada aslinya dia mendapatkan bagian 1/2, ya. Tapi karena di sini ada anak laki-laki, maka
zaujun atau suami tersebut akan mendapatkan bagian 1/4. Untuk anak sendiri atau anak laki-laki ini mendapatkan bagian asobah. Bisa ditulis ya di komentar ahli warisnya siapa saja. Jadi di sini asal masalahnya ini dari 4 ya, karena makhrajnya zauj yang ada di sini ditaruh di atas sebagai asal masalah. Ini dalam ilmu faraid namanya asal masalah, aslul masalah. Kemudian cara membaginya 4 dibagi 4 ini 1 ya, sisanya 3. Jadi kalau kita anggap 4 ini adalah harta 4 juta, maka suami akan mendapatkan 1 juta dan 3 jutanya ini akan dikasih pada anak laki-laki ini. Jadi bagian anak laki-laki inilah yang dimaksud dengan asobah. Jadi asobah itu adalah bagian yang tidak ditentukan. Kalau 1/4 itu kan jelas 1/4. Mau bersama dengan ahli waris yang lain ya tetap bagiannya 1/4. Tapi di sini ibnun mendapatkan bagian sisa. Nah, kalau bagian sisa itu untung-untungan. Kalau sisanya itu banyak seperti di sini, maka bagiannya akan banyak. Nah, kalau misalkan anak laki-lakinya ada 2, otomatis 3 ini akan dibagi jadi 2. Dibagi pada 2 orang gitu. Jadi bagian ibnun seperti inilah yang kita sebut dengan bagian asobah. Lanjut. Al-asobatu salasatu aqsam. Bagian asobah itu ada 3 ya. Al-asobatu salasatu aqsamin. Asobah itu ada 3 macam. Asibun binafsihi, yang pertama ada asobah binafsihi, wa asibun bighairihi, yang kedua adalah asib bighairihi. Kemudian yang ketiga asibun ma'a ghairihi. Jadi ada asobah binafsihi, ada asobah bighairihi, ada asobah ma'a ghairihi. Siapa orang yang mendapatkan asobah bighairihi? Siapa asobah atau ahli waris yang mendapatkan asobah bighairihi? Siapa asobah yang mendapatkan bagian asobah ma'a ghairihi? Apa sih yang dimaksud dengan asib binafsihi? Al-asib binafsihi, yang dimaksud dengan asobah binafsihi yaitu dia, ahli waris tersebut, dengan dirinya sendiri dia mendapatkan asobah. Jadi bukan ada ahli waris lain yang menjadikan bagiannya itu asobah. Jadi dari murni dari dirinya sendiri itu sudah asobah. Contoh ibnun ya, anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini memang dirinya itu sudah asobah gitu. Contoh lagi ada paman ya, paman ini asobah binafsihi, dengan sendirinya itu asobah. Bukan ada ahli waris lain yang menjadikan dia itu asobah. Contoh lagi ada cucu laki-laki ya, ibnubnin. Ya, jadi dengan sendirinya dia asobah, bukan ada ahli waris lain yang menjadikan dia asobah. Siapa saja orang-orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian asobah binafsihi? Qala al-musannifu huna jami'udz dzukur. Semua ahli waris laki-laki itu mendapatkan bagian asobah. Al-warisin ya, semua ahli waris laki-laki yang termasuk ahli waris ya. Semua laki-laki yang termasuk ahli waris itu semuanya mendapatkan asobah binafsihi. Jadi kaidah dalam ilmu faraid itu semua laki-laki, semua ahli waris laki-laki itu mendapatkan bagian asobah
atau bagian sisa, kecuali 2 orang. Siapa? Illa zauj, kecuali suami, wal akhli wal akhlil dan saudara seibu. Jadi mereka berdua, suami dan saudara seibu, ini tidak mendapatkan bagian asobah. Nah, karena mereka berdua mendapatkan bagian mesti. Jadi kalau suami ini bagiannya 2, bisa 1/2, bisa juga 1/4 ya, bagiannya 2. Kalau gak 1/2, nah dia mendapatkan 1/4. Nah kalau saudara seibu ini bagiannya bisa 1/3, bisa juga 1/6 ya. Jadi dia tidak mendapatkan bagian asobah. Jadi kaidahnya semua ahli waris laki-laki ya, semua ahli waris laki-laki itu mendapatkan bagian asobah binafsihi kecuali suami dan saudara seibu. Jauh siapa? Zauj mungkin. Ya. Jadi di sini kita akan nulis contoh. Kita hapus dulu ini. Ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Ya. Insya Allah. Jadi misalkan ada ahli waris seperti yang ditulis di sini, ada zauj ya. Zauj ada suami. Kemudian ada umun. umun. Ibunya ibu ya, ummin ya. Jadi ibunya si mayit itu punya ibu. Namanya ummin. Ada abun. Kita tulis abin. Berarti ibunya bapak. Ada abun. Berarti ada ayah. Ada siapa lagi nih? Ada umunnya juga ada. Oke, kita tulis di sini aja ya. Ada siapa lagi nih? Ada ukhtun lil banyak nih. Ada ukhtun lil ada ukhtun li kemudian ada ukhtun li ab, ada ukhtun syakikah ya, ukhtun syakikah. Jadi di sini ada suami, ada ibunya ibu atau nenek dari ibu, dan juga ada nenek dari ayah, ada ibu, ada saudara perempuan seibu, ada saudara perempuan seayah, dan ada saudara perempuan kandung. Nah, agar ini ringkas, ummin dan abin ini mahjub ya. Ummin dan abin ini mahjub, terhalang. Memang pada dasarnya dia ahli waris, cuma terhalang oleh si ayah. Jadi ayah ini memahjubkan abin. Kalau ummin ini juga memahjubkan ummin. Kalau ummun sendiri memahjubkan ummin dan juga memahjubkan abin ya. Jadi mereka berdua mahjub. Nah, berarti kita langsung tulis ini aja ya. Kita hapus yang ummin, kita hapus, abin juga kita hapus, karena mereka itu dimahjubkan oleh abun dan umun. Jadi langsung kita tulis umunnya di sini, abunnya tulis di sini. Nah, ukhtun li'ab ya, ukhtun li'ab ini mahjub ya. Dia mahjub karena ada abun di sini ya. Ada abun. Ukhtun koh ini juga mahjub karena ada abun ya. Jadi ayah ini memahjubkan ukhtun li'ab ya, mahjub, dan juga memahjubkan ukhtun syakikoh, juga memahjubkan ukhtun li'um
Jadi mereka semua ini mahjub, ya, tidak mendapatkan warisan karena di sini ada ayah. Jadi ukhtun li'um, saudara perempuan seibu, ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, ini semuanya tidak mendapatkan warisan karena dimahjubkan oleh ayah. Jadi yang mendapatkan warisan ini aja yang 3 ini. Jadi bisa nanti ditulis ahli waris yang tadi, kemudian dikasih mim gitu. Bisa ditulis di sini dan dikasih mim. Artinya apa nih mahjub? Orang-orang yang ada di sini, yang ditulis di sini, ini tidak mendapatkan warisan gara-gara ada abun dan umun di sini. Jadi yang mendapatkan warisan hanya 3 orang ini. Ya. Jadi kita langsung tulis masalahnya. Ya. Zauj ini mendapatkan bagian 1/2, umun bagiannya adalah 1/3 bak. Ini masuk ke masalah gharawain ini. Adapun abun mendapatkan bagian asobah. Asal masalahnya dari 6 perkalian 2 dan 3. 6 dibagi 2 3. Sisa ada 6 dikurangi 3 itu 3. 3 dibagi 3 1, sisa 2. Ini namanya masalah gharawain. Gharawain. Tamam. Tapi di sini tadi ada 3 akhun ya. Ya, ada 3 akhun. Ada 3 ukhtun ko yang dimahjubkan oleh abun tadi. Ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, dan ukhtun li'um. Berarti ini akan membahayakan bagian ibu. Sehingga ibu tidak bisa mendapatkan bagian 1/3 di sini. Karena ada orang-orang yang mahjubkan tadi. Jadi nanti antum tulis ahli warisnya semuanya di sini agar berpengaruh ke bagian ibu. Jadi ibu bagiannya 1/6 karena orang tadi. Ya, jadi walaupun mereka ini mahjub tapi juga berpengaruh ke bagian ibu. Jadi ya tentunya ya sama ya. Tapi bagiannya 1/6. 6 bagi 6 1, ya sisanya tetap 2. Jadi biar bisa bintu ada lanjutannya di sini. Ada bintul ibn dan bintun. Ini lanjutan dari masalah ini. Kalau ada lanjutannya kita rubah. Ada bintun, ada bintun, ada bintu ibn ya. Kita akan rubah semuanya kalau seperti ini. Jadi untuk suami sendiri ini mendapatkan bagian 1/4 karena ada ini umun ibu 1/6, abun ini mendapatkan asobah ya, asobah atau 1/6 walbak. Bintun ini mendapatkan bagian 1/2, ini mendapatkan bagian 1/6 ya. Asal masalahnya dari 12 ya. Asal masalahnya 12 bagi 4 itu 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 2 itu 6, bagi 6 2 ya. Berarti ini 2 juga. Berarti aul ya, aul ke-15. Seperti ini. Bintu ibn sama bintu iya, bintu ibn sama bintun iya, ini itu sudah ditulis. Kembali lagi ke masalah yang tadi, al-asib bin nafsihi
yang mendapatkan asobah binafsihi adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan akhun li'um. Dan itu contoh yang tadi, kalau suami ini bagiannya 1/4 ya, karena dia tidak mendapatkan bagian asobah. Al-asib bi ghairihi. Al-asib bi ghairihi al-banat ma'al banin wal akhawat ma'al ikhwah. Ya. Bagian yang kedua adalah asib bi ghairihi. Apa yang maksud asobah bi ghairihi? Adalah liwaris yang pada dasarnya dia mendapatkan bagian mesti, namun karena bersamaan dengan orang lain atau saudaranya, maka saudaranya tersebut yang menyebabkan dia memperoleh bagian sisa. Nah, siapa itu? Adalah al-banat, anak perempuan, kalau dia bersama dengan anak laki-laki, al-banat ma'al banin. Jadi bintun, anak perempuan, ini pada dasarnya mendapatkan bagian 1/2 atau 2/3 ya. Namun kalau di sana ada ibnun, maka ibnunnya ini, anak laki-laki ini akan menjadikan dia asobah ya. Jadi bintun atau anak perempuan pada aslinya, pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/2 atau 2/3 kalau banyak. Namun kalau di dalam masalah tersebut ada juga anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah yang akan menjadikan dia asobah. Sehingga asobahnya bintun di sini adalah asobah karena ada orang lain ya, asobah yang diasobahkan oleh orang lain, bukan murni dari dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal akhwat ma'al ikhwah. Saudara perempuan kalau di sana ada saudara laki-laki ya. Jadi pada dasarnya saudara perempuan ini mendapatkan bagian 1/2 atau 2/3 kalau 2 lebih gitu. Cuma kalau di sana ada ikhwah, ada saudara laki-laki, maka ukhtun ini akan mendapatkan bagian asobah. Kita langsung kasih contoh ya agar lebih jelas. Jadi kita push terlebih dahulu salah ini, dan ini insyaallah sudah dipaham. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang asobah bi ma'ah ghairihi. Asobah bi ghairihi ya. Asobah bi ghairihi. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya yang pertama adalah istri ya, istri. Ini ahli warisnya istri. Yang pertama, ahli waris pertama adalah istri. Kemudian ahli waris yang kedua ada anak perempuan. Ini ahli waris yang kedua. Ada anak perempuan. Maka kalau kita kerjakan seperti ini, zaujah atau istri ini akan mendapatkan bagian 1/8. Kenapa? Karena di sini ada anak perempuan. Anak perempuan ini mendapatkan bagian 1/2 ya. Mendapatkan bagian 1/2. Karena di sini tidak ada ahli waris lain yang bisa memahjubkan atau yang akan berpengaruh pada bagian anak perempuan. Lalu asal masalahnya ini dari 8, karena 8 dan 2 ini perbandingan mudakhalah. Maka 8 bagi 8 itu 1. Sisanya karena bagian bintun ini itu 4, karena 8 bagi 2 ini 4. Tapi di sini ada bagian rod namanya 3 ya. Jadi dia mendapatkan bagian 7. Ya, bintun ini mendapatkan 7. Kalau 8 juta ini 8 juta, maka bintun mendapatkan bagian 7 juta. 1 jutanya untuk istri. Jadi pada aslinya seperti ini. Namun kalau misalkan dalam masalah ini bukan hanya ada
zaujah dan bintun. Tapi di sana juga ada anak laki-laki, ya. Maka bintun atau anak perempuan ini yang asalnya itu mendapatkan bagian 1/2 akan mendapatkan bagian asobah. Nah, seperti ini. Jadi ini asobah, bintun asobah juga. Cuma asobahnya ibnun ini adalah asobah dengan dirinya sendiri. Bintun ini asobahnya disebabkan karena ada ibnun. Jadi asobah bintun dan ibnun ini beda. Kalau asobahnya ibnun ini bi ghairihi, asobahnya bintun bi ghairihi. Ini asobah ibnun ini binafsihi, asobahnya bintun bi ghairihi. Asal masalah tetap dari 8. 8 bagi 8 1, sisanya itu 7. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, jadi bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, seakan-akan 7 ini akan dikasih pada 3 orang. Nah, tidak bisa dibagi. Maka kita kalikan 8 kali 3, ya, berarti 24. Caranya 3 kali 1, ya. 3 kali 1 3. Nah, sisanya ini dibagi pada 3 orang. Berarti bagian ibnun 2 kali lipat. Nah, agar mudah, 7 ini dikali 2 berarti 14, ya, sisanya 7. Kalau di total ini semuanya dijumlah, maka 24. Nah, jadi asobah seperti inilah yang dimaksud dengan asobah bi ghairihi. Kemudian asobah selanjutnya al-asibu ma'a ghairihi. Al-asibu ma'a ghairihi al-akhwatu ma'al banat. Yang dimaksud dengan asobah ma'a ghairihi, asobah ma'al ghair, yaitu saudara perempuan kalau bersama dengan anak perempuan. Jadi apa yang maksud asobah ma'a ghairihi? Ada ahli waris yang mendapatkan bagian mesti. Cuma karena ada orang di sana, ada orang lain, ada ahli waris lain, di mana orang yang tadi akan mendapatkan bagian asobah sebab orang ini. Tapi orang itu belum tentu mendapatkan bagian asobah. Contoh, kisah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada ibu ahli warisnya. Ada juga ukht, saudara perempuan. Saudara perempuan kandung. Ada juga paman. Maka ibu di sini mendapatkan bagian 1/3. Saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 1/2. Paman ini mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa, karena kaidahnya semua laki-laki dalam ilmu warisan itu akan mendapatkan bagian asobah. Nah, untuk asal masalah ini perbandingan mubayanah, berarti dikalikan 3 kali 2 6, 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3, sisa 1. Nah, berarti kalau ini kita anggap harta atau tarikah mayit, peninggalan mayit, maka ibu mendapatkan 2 juta, saudara perempuan kandung 3 juta,
pamannya ini mendapatkan bagian 1 juta. Jadi pada dasarnya saudara perempuan ini mendapatkan bagian 1/2. Namun kalau misalkan kita ganti, di situ bukan paman ahli warisnya, tapi anak perempuan, ya, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sama. Maka yang mana umun atau ibu tadinya itu mendapatkan bagian 1/3. Cuma karena ada anak perempuan di sini, dia tidak berhak lagi mendapatkan bagian 1/3. Tapi bagiannya adalah 1/6, ya. Jadi bagian ibu adalah 1/6. Ukhtun qah, saudara perempuan. Tadinya dia mendapatkan 1/2 karena di sini hanya ada paman. Tapi kalau ada bintun, ada anak perempuan, maka dia akan mendapatkan bagian asobah, ya. Diasobahkan karena bersama dengan orang ini, anak perempuan ini. Tapi anak perempuan ini tetap mendapatkan bagian mesti, yaitu 1/2. Jadi asal masalahnya dari 6, karena 6 dan 2 ini mudakhalah. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, ya. Sisanya adalah 2. Nah, jadi kalau 6 ini 6 juta, berarti ibu mendapatkan 1 juta, saudara perempuan 2 juta, anak perempuan nih 3 juta. Ya, seperti itu. Jadi asobah yang diperoleh oleh saudara perempuan inilah yang dimaksud dengan asobah ma'a ghairihi. Asobah karena bersama, ya, bukan disebabkan, tapi karena bersama dengan ahli waris lain. Nah, ini kita baca lagi. Al-asibu ma'a ghairihi, yang dimaksud dengan asobah ma'al ghair itu adalah al-akhwat, saudara perempuan. Yang dimaksud saudara perempuan di sini kandung, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Jadi kalau saudara perempuan seibu itu seperti yang kita ketahui, dia mendapatkan bagian mesti, ya. Jadi tidak mendapatkan bagian asobah. Pernah belajar faid kita tadi sudah. Allahu a'lam. Nah, tapi yang ada di yang kita baca sekarang ini adalah kitab Khulasatul Kalam. Thumma qala al-musannifu jihatul usubati sab'un. Jihad usubah itu ada 7. Al-bunuwatu thumma al-ubuwah. Mungkin ini kita akan bahas insyaallah, ya, kapan, besok kalau ada kesempatan insyaallah, karena ini masalahnya lebar, jadi perlu ada pemfokusan dalam masalah ini.